Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan saja ya. Tadi kita sudah menyimak untuk yang implementasi keperawatan, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Oke, nanti mahasiswa silakan bisa mencoba untuk menuliskan dalam format seperti ini. Nanti diagnosanya ditulis saja, ya. Tanggal jamnya silahkan diisi. eh, Silahkan bebas saja. Kemudian tindakannya sesuai dengan intervensi yang pernah jenengan tulis pada kasus jenengan. Kemudian nanti silahkan diparaf. Ya, coba belajar menuliskan dokumentasi implementasi. Ya, sekarang masuk ke tahapan evaluasi. Ya, seperti yang di awal disampaikan bahwa asuhan keperawatan adalah suatu alur, ya, tahapan dari proses keperawatan mulai dari pengkajian, ya, analisa data, penegakan diagnosa, intervensi, membuat perencanaan, ya, kemudian mengimplementasi, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah, jadi evaluasi apa sih ini? Ya, jadi evaluasi ya, evaluasi ya di sini eh, membandingkan secara sistematis dan terencana tentang kesehatan klien dengan. Oke, coba diperhatikan ya, membandingkan secara sistematis tentang kesehatan pasien, membandingkan dengan apa? Dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi membandingkan antara kenyataan, kondisi pasien, real, dengan tujuan. Ingat ya, pada saat kita menetapkan rencana ada yang namanya tujuan atau outcome atau luaran, sama saja. Jadi kondisi pasien akan kita bandingkan dengan SLKI-nya, luarannya, output-nya, outcome-nya. Paham ya dari sini ya? Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan. Tujuannya apa? Ya, untuk mengetahui ya apakah berhasil atau tidak sih asuhan keperawatan kita. Jadi patokannya memang tujuan, apakah tujuannya sudah tercapai atau baru sebagian. Nah, nanti akan menjadi suatu kesimpulan kalau memang tujuannya sudah teratasi, ya, luarannya sesuai, atau nanti kita lihat outcome-nya, misalnya respiratory rate-nya sudah normal, tidak ada batuk, tidak ada sesak. Artinya apa? Artinya berarti tujuannya sudah tercapai. Ya, di dalam SLKI-nya sudah memenuhi. Artinya apa? Masalahnya sudah teratasi. Nah, penilaian dalam keperawatan merupakan kegiatan dalam melaksanakan rencana yang telah ditentukan untuk mengetahui apakah pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Ya, nah nanti beberapa kan kita evaluasi ternyata belum, atau indikatornya di dalam luaran baru sebagian. Nah, nanti kesimpulannya adalah melanjutkan intervensinya. Nah, evaluasi keperawatan di sini adalah mengukur keberhasilan dari rencana dan pelaksanaan tindakan keperawatan yang dilakukan. Penilaian terhadap tahapan yang menentukan apakah tujuan tercapai atau tidak. Ya, jadi bisa diambil kesimpulan ya. Jadi tahapan akhir untuk menilai. Nah, menilainya itu pasti kan punya patokan. Kalau kita menilai kan ada patokan, ada standarnya. Dari implementasi ini kita evaluasi ya, nanti pendekatan evaluasinya dengan SOAP. Kita ngukur lagi nih subjektifnya, objektif dari data pasien. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan tujuan. Nah, jadi di sini tujuan itu kita akan mengacu kepada luaran atau SLKI. Di luaran kan kita akan menilai tuh,
Ya, pasien setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari, misalnya ya 3 kali 24 jam, satu apa respiratory rate-nya dalam rentang normal 16 sampai 24 kali per menit, tidak ada batuk, suara nafas vesikuler misalnya seperti itu. Ya, jadi nanti kita akan mengacu membandingkan kepada tujuan yang sudah kita tentukan. Nah, komponen di dalam evaluasi apa saja? Ya, kemajuan perkembangan status kesehatan dievaluasi dengan beberapa komponen. Ada kognitifnya, ada afektifnya, ada psikomotor, perubahan fungsi dan tanda gejala. Ada juga aspek kognitif, ya. Jadi nanti di dalam evaluasi kalau memang kita arahannya ke kognitif, berarti evaluasinya juga kognitif. Misalnya di dalam implementasi dengan melakukan edukasi atau pendidikan kesehatan, ya berarti evaluasinya nanti kan kita lihat kognitifnya. Pasien udah paham belum gitu ya, setelah kita ajarkan bagaimana cara menyuntik insulin misalnya, pasiennya udah benar belum gitu, tujuannya apa, di sebelah mana misalnya gitu, itu adalah kognitif ya. Nah, ini diambilnya kalau kognitif bisa interview ya dan sebagainya. Nah, ini juga bisa kertas dan pensil ya, misalnya pasiennya kayak dikasih post test misalnya gitu. Boleh-boleh saja. Artinya memastikan kalau kita mengajarkan kognitif ya evaluasinya kognitif. Yang kedua adalah afektif. Afektif cenderung ke penilaian subjektif dan memang ini sukar dievaluasi ya. Penilaian emosi, misalnya cemas gitu ya. Nah, ini juga ada juga kan dievaluasi kalau memang artinya mengarah kepada apa penilaian afektifnya atau status emosionalnya. Nah, jenis evaluasi, nah ini yang sering kita praktekkan ya. Jadi evaluasi itu ada dua, Mas dan Mbak, ada yang sumatif, ada yang formatif. Nah, yang sering kita lakukan memang yang sumatif ya. Jadi di akhir shift gitu ya, misalnya mahasiswa A ya di shift pagi, maka dia setelah siang ya udah mau operan jaga ya, dia akan melakukan evaluasi dari keseluruhan diagnosa. Nah, itu adalah evaluasi sumatif ya. Nah, ini nanti menggunakan ya, format yang digunakan adalah SWOT. Nah, SWOT ini bukan sabun ya, tapi kepanjangan apa singkatan dari S-nya itu subjektif, O-nya itu objektif, A-nya itu assessment, P-nya itu planning. Ya, jadi nanti pasiennya setelah akhir di evaluasi itu dengan pendekatan SWOT. Dicek lagi subjektifnya, O-nya bagaimana, objektif, assessment itu kayak kesimpulan, kemudian P-nya planning. Nah, ini kalau formatif itu ini apa evaluasi tindakan ya, pertindakan. Jadi respon pasiennya. Nah, metode evaluasi kita lihat ada yang observasi, ada yang wawancara, ada dari laporan ya. Dan yang stimulasi ini adalah metodenya ya. Yang sering kita lakukan adalah observasi langsung, mengecek langsung dan wawancara. Ya, misalnya pada masalah bersihan jalan nafas, kita tanyakan gimana batuknya, udah bisa batuk efektif, kemudian kita cek respiratory rate-nya. Ternyata pasiennya masalah bersihan jalan nafasnya sudah teratasi. Atau pada masalah hipertermi, misalnya pasiennya kita akan cek suhunya dan seterusnya. Nah, kemudian untuk penentuan keputusan, nah ini nanti di assessment. Ya, jadi kan SOAP, S subjektif, O objektif, P-nya planning, A-nya SWOT, A-nya assessment, P-nya planning. Assessment itu berarti analisa kesimpulannya, keputusannya. Ada 3 kemungkinan keputusan pada tahap ini, yaitu klien telah mencapai hasil yang ditentukan. Nah, kalau yang sudah berhasil mencapai yang ditentukan ya berarti pasiennya sudah teratasi kesimpulannya, ya berarti rencananya dihentikan. Ya, misalnya pasiennya sudah teratasi, ya P-nya planningnya hentikan intervensi. Asesmennya masalah sudah teratasi. SOAP, S-nya misalnya pasiennya tidak ada batuk, ya
pasien mengatakan nafasnya sudah tidak sesak, misalnya gitu ya, O-nya, RR-nya tidak ada batuk, P-nya SOAP, SOA, A-nya berarti masalah sudah teratasi, planningnya hentikan intervensi. Atau yang B, klien masih dalam proses mencapai hasil yang ditentukan. Nah ini berarti masih dalam proses, ya S-nya apa, O-nya apa, pasiennya RR-nya sudah normal, tapi eh, O-nya misalnya RR-nya masih tinggi, tetapi subjektifnya misalnya pasiennya merasa masih sesak misalnya seperti itu. Ya atau masih pasiennya belum bisa cara batuk efektif misalnya gitu. Nah ini berarti eh, SOA, asesmennya kesimpulannya misalnya teratasi sebagian, planningnya ya berarti melanjutkan intervensi di sini ya. Atau, nah di sini sehingga perlu penambahan waktu, resource, dan intervensi sebelum tujuan berhasil. Nah ini di dalam planning ya seorang nurse juga harus diperhatikan. Kita perlu melakukan modifikasi atau menambahkan intervensi. Oh ternyata kita butuh lakukan inhalasi yang dimana rencana sebelumnya tidak ada. Dimodifikasi itu dari hasil evaluasi nggak apa-apa. Jadi di planningnya nanti bisa menambahkan atau modifikasi dari intervensi. Paham ya? Kemudian yang C, klien tidak mencapai hasil. Nah ini juga kita harus mengkaji ulang. Ternyata masalah belum teratasi. Nah alasan pentingnya evaluasi di sini ya nanti kita bisa menghentikan tindakan, ya, memodifikasi, ya, untuk pengembangan dan sebagainya. Langkah-langkah melakukan evaluasi di sini menentukan kriteria standar dan pertanyaan evaluasi ya ini nanti bisa kita lihat di sikinya. Siki berarti kita lihat di rencana keperawatan. Mengumpulkan data baru pada klien, nah itu pada saat kita melakukan evaluasi untuk mengkaji S dan O-nya. Ya, kita kan akan menggali subjektif dan objektifnya. Ya, nah ini kan mengumpulkan data baru setelah selesai dilakukan semua implementasi. Kemudian membandingkan data baru dengan standar yang berlaku, merangkum dan menarik kesimpulan dan melaksanakan tindakan, melanjutkan intervensi atau memodifikasi atau mengambil tindakan yang baru, misalnya seperti itu. Nah ini formatnya. Nomor diagnosa, tanggal dan jam dievaluasi, ya tindakannya ini ngambil dari implementasi ya, Mas dan Mbak ya. Nah ini kalau evaluasi ada tambahan ini. Jadi kalau tadi implementasi kan cuma ini, sampai sini tok. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti evaluasi ya, formnya tanggal, catatan perkembangan. Nah, ini catatan perkembangan ya. Bunyinya evaluasi SOAP. Kemudian tanda tangan perawat. Jadi implementasi, evaluasi ini sekaligus. Kalau tadi tugas di awal cuma implementasi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, nanti kalau mau dievaluasi sekarang sekalian tambah kolom tanggal, catatan perkembangan, isinya adalah evaluasi, kemudian tanda tangan perawat. Paham ya sampai sini ya? Kalau mau kolomnya dipisah ya nggak apa-apa. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 implementasi, kolom 5, kolom 6, kolom 7 itu evaluasi. Tapi ini untuk kolom yang 7 itu memang harus nyambung dengan kolom implementasi. Oke, saya putuskan saja ya daripada bingung. Kolomnya nanti untuk evaluasi seperti ini aja, biar nyambung sama yang implementasi. Oke, begitu ya untuk evaluasi sedikit saja dari saya. Insya Allah nanti akan saya buka sesi Zoom ya bersama dengan seluruh kelas insya Allah untuk kita diskusi. Yang penting mahasiswa memahami dulu secara teori, kemudian mencoba melakukan dokumentasi, implementasi, evaluasi sendiri. Nanti jadi penugasannya 2. Kemudian nanti saya akan buka forum diskusi. Mahasiswa boleh bertanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan ya. Sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.